dakhala alaihi Ramadan, yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian habis Ramadan, qabla ayyughfaralah, tapi dia belum diampuni. Bapak Ibu, ikalah tema kita malam hari ko, malam keempat. Alhamdulillah tidak terasa lah malam keempat. Berarti tinggal 26 malam lagi kita lebaran. Tanpa terasa. Dari hadis iko Bapak Ibu, ada orang yang disebut Nabi celaka. Nauzubillah. Jadi kata Nabi, ada orang yang celaka. Siapa masuk Ramadan? Alhamdulillah kita lah masuk kini Ramadan. Sampai habis Ramadan, tapi kita tidak diampuni Allah. Masya Allah, ikut peringkat kamu menjadi orang-orang bertakwa, tapi ada kecek Nabi yang disebut Nabi justru celakonya kelak. Bukan Ramadannya yang buat celaka, tapi dirinya sendiri yang mencelakakan dirinya. Kenapa Pak Bu? Masuk Ramadan, artinya masih diberi kesempatan kita berjumpa ke Ramadan. Tidak segala orang bisa berjumpa ke Ramadan. Ada orang tahun lalu berjumpa Ramadan ini tidak ketemu. Maka kita diberi kesempatan berjumpa Ramadan sampai habis tidak diampuni. Kenapa celakonya Pak Bu? Karena Ramadan itu bulan yang dijadikan jaminan diampunkan dosa. Apa kata Nabi Pak Bu? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana kaffaratun lima bainahuma izajtunibatil kabair. Kata Nabi Pak Bu, solat 5 waktu yang kita tunaikan. Solat wajib. Solat wajib itu kan 5 waktu. Kalau di sawah lebar. Entah di Siko berapa Pak Bu? Sama. Jadi solat 5 waktu yang kita tunaikan tiap hari. Jumat ke Jumat setiap pekan. Ramadan itu setiap tahun. Apa kata Nabi Pak Bu? Itu bab dihapusnya dosa-dosa kita. Selama kita tidak melakukan dosa besar. Bayangkan tuh Pak Bu. Jadi dosa kita tuh ada diampunkan setiap hari kayak solat 5 waktu. Ada dihapuskan setiap pekan dekat Jumat. Solat Jumat. Ada dihapuskan dekat tiap tahun Ramadan. Maka dosa kita dihapuskan setiap hari kayak solat 5 waktu Pak Bu. Maka Nabi buat perumpamaan kata Nabi. Bagaimana pendapat kalian? Kalau di depan pintu rumahnya kecil Nabi ada sungai. Nyo mandi di sungai itu 5 kali sehari kecil Nabi. Kemudian Nabi nanya ke sahabat, kira-kira masih ada tak kotoran nempel di badannya? Kata Nabi. Apa jawab sahabat Pak Bu? Tidak ada lagi Rasul. Lah mandi 5 kali sehari, tentu tidak ada lagi kotoran. Maka apa kata Nabi Pak Bu? Cak, itulah solat 5 waktu kita tuh Pak. Cak mandi 5 kali sehari. Maka dosa kita diampunkan dengan solat 5 waktu. Cuman kata Nabi ada syarat. SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya kata Nabi? Iza cutini batil kabair. Selamanya meninggalkan dosa besar. Selamanya tidak buat dosa besar. Selamanya tidak syirik. Selamanya tidak durhaka ke orang tua. Selamanya tidak membunuh. Selamanya tidak fitnah. Selamanya tidak ngupek. Ya Bu? Selama tidak ngupek. Maka solat 5 waktu itu hapuskan dosa kita. Maka kita tadi solat isya Pak Bu. Maka solat isya kita tadi itu berarti menghapuskan dosa yang kita buat dari habis maghrib ke isya kok. Besok kita solat subuh insyaAllah. Maka solat subuh kita tuh menghapuskan dosa yang kita buat dari habis isya ke subuh. Itulah seterusnya. Selama kita tidak melakukan dosa besar. Maka itu dosa diampunkan setiap hari dengan solat. Ada diampunkan setiap pekan. Itulah Jumat. Wal jumu'atu ilal jum'ah kata Nabi. Jumat ke Jumat. Selama sama syaratnya. Selama tidak melakukan dosa besar. Selama solat Jumat kita tidak sia-sia Pak. Karena ada juga dalam hadis Pak. Orang solat Jumat tu sia-sia kecek Nabi. Apa contoh dalam hadis? Man masal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main kerikil.
Khatib sedang khutbah di mimbar ko, nyo main kerikil, lago kece Nabi, sio-sio. Maka itu berarti Pak, peringatan untuk kita bapak-bapak. Kenapa? Ada orang yang disebut Nabi solat Jumatnya sio-sio, bukan tidak sah. Solat Jumatnya sah, cuman sio-sio. Berarti sio-sio tu tidak diampunkan dosa. Berarti sio-sio tu berarti tidak dapat pahala. Siapa contoh sebut Nabi tadi yang main-main kerikil ketika khatib sedang khutbah? Tentu di masjid kita tidak ada kerikil. Tapi apa kerikil kita hari ke yang lebih modernnya, kerennya? HP. Khatib sedang khutbahnya main HP. Khatib khutbahnya balik WA. Main game kalau anak muda. Anak muda tu mabar. Khatib sedang khutbah. Ada tak bapak macam itu? Hah? Yang mana Pak? Oh itu. Maka hati-hati Pak. Apalagi siapa lagi yang dikata Nabi sio-sio? Ngobrol, khatib sedang ngobrol. Khatib sedang khutbahnya ngobrol. Khatib khutbahnya ngobrol sibuk. Apa kabar? Berapa anak? Berapa cucu? Itu berarti masih sadar. Kalau yang nanya, kau siapa? Berarti lah pikun tu. Kalau nanya, kau siapa? Ngobrolnya khatib sedang khutbah. Lago kata Nabi. Jangankan ngobrol Pak Bu. Ngecek diam. Kawan tadi ngobrol. Kita nyuruhnya diam aja. Izakul tali sohibika ansit. Kata Nabi, kalau kau ngecek ke kawan kau. Shh. Kawan tadi ngobrol, kita cuma nyuruh diam. Shh, diam. Kecek kita. Kita pun jadi sebab sio-sio. Apalagi yang jeleh-jeleh, ngobrol maksud. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai. Maksudnya. Jangan ya Pak ya. Jangan. Khatib khutbah, tugas kita diam dan dengarkan. Tidak ada aktivitas apapun. Termasuk yang disebut kerikil itu, kata ulama, sama lah kayak kota infak kita hari ini. Khatib khutbah, kita sibuk jalankan kota infak. Kalau kerikil aja jadi sebab sio-sio, kerikil tu kecil. Apalagi jeleh-jeleh yang besar kota infak. Itu Pak. Ulama berpendapat, lah kalau kerikil jadi sebab sio-sio, apalagi kota infak. Berapa besarnya kota infak daripada kerikil? Gesernya kota infak. Belum lagi mengeluarkan dompetnya. Belum lagi milih PT-nya. 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. 1.000 dia pilihnya. Barunya lipek, masukkan lagi, masukkan dompet, geser lagi. Lebih dari kerikil itu berarti. Artinya Bapak Ibu, untuk kehati-hatian. Oh berarti tidak usah jalankan kota infak ketika khatib khutbah. Jadi macam mana? Taruh aja kota infak di luar. Agar setiap orang nak masuk khutbah, nak masuknya salat Jumat, yang berinfak sebelum masuk masjid. Tapi kalau orang tidak ada infak, kalau nak niat infak, habis salat Jumat, yang berinfak. Tidak ada bedanya. Nah, ikut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa diampunkan setiap hari kayak sholat 5 waktu. Bu, dengar suara kami. Alhamdulillah. Dosa diampunkan tiap pekan, ada dosa diampunkan tiap tahun, ikulah Ramadan. Maka pantas kecek Nabi Pak Bu, pantas. Celaka orang. Siapa yang berjumpa Ramadan tapi tidak diampuni? Kenapa Pak Bu? Lah Ramadan kau dijamin diampunkan dosa. Maka kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan, imanan wahtisaban, nyo puasa karena iman ke Allah, nyo puasa karena mengharap Allah, ridha Allah. Maka Nabi pastikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang lalu itu yang mana maksudnya Pak Bu? Dari habis Ramadan tahun lalu ke Ramadan iko, dosa kita diampunkan dengan puasa kok. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa disebut Nabi celaka? Diberi fasilitas kita Ramadan kok. Apa Nabi katakan dalam hadis di awal tadi? Qad ja'akum Ramadan. Telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan, kata Nabi. Syahrun mubarak, ika Ramadan bulan yang Allah berkahi. Iktaradallahu alaikum siyama, Allah wajibkan kepada kalian puasa. Diberi fasilitas apa Pak Bu? Ramadan kata Nabi, tuftahu fi abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu sorga sama Ramadan. Tidak pernah dibuka selain Ramadan Pak Bu. Apa maksudnya dibuka pintu sorga? Siapa nak dapat jaminan masuk sorga, beramallahnya di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka Pak. Artinya, siapa nak dapat jaminan agar tidak masuk surga, hanya beramallah di bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu kata Nabi,
fasilitas Ramadan biar kita jangan sampai celaka. Wasuffidatis sayatin, setannya diike, Pak Bu. Setan diike. Yang menggoda kita selama itu kan setan. Yang membujuk rayu kita, menjebak kita, membuat kita tu malas solat, buat kita hobi buat maksiat, itu kan setan. Setan itulah pangkal kita sehingga kita mau buat dosa. Setan yang buat kita hobi ngomeli laki. Betul, Bu? Betul, Pak? Maka kalau Ramadan kok ya ada bini berani ngomeli laki, jangan-jangan itu lah setannya diike maksudnya. Artinya Pak Bu, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak beramal Ramadan. Setan yang menggoda kita tu diike. Walaupun dalam hadis yang disebut bukan seluruh setan, pembesar-pembesar setan. Ibarat pengurus-pengurusnya. Ketua RT, perangkat-perangkatnya lah. Ibarat tuh. Pembesar-pembesar setan. Anak buah setan masih dilepas. Maka wajar Ramadan ada orang buat dosa. Wajar. Kenapa? Karena masih ada. Artinya, kalau di Ramadan, kok ia masih tergoda ke anak buah setan. Apalagi kalau setelah Ramadan, pasti lebih tergoda dengan pembesar setan. Maka apa kata Nabi? Faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka pasti setelah Ramadan, dia akan terhalang berbuat kebaikan. Artinya apa Pak Abu? Siapa yang tidak bisa sholat di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan pasti tidak akan bisa sholat lagi. Kenapa? Karena ujiannya setelah Ramadan jauh lebih besar. Karena pembesar setan sudah dilepas. Godaannya justru lebih berat setelah Ramadan. Maka ikut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai Ramadan yang telah kita diizinkan berjumpa oleh Allah jadi sebab kita celaka. Yang celaka, kita sendiri yang buatnya celaka. Maka bagaimana biar tidak celaka? Pertama Pak Bu, merasa butuh kita dengan Ramadan. Kita yang butuh dengan Ramadan kok. Ramadan tak pernah butuh kita Pak Bu. Apa kebutuhan kita dengan Ramadan? Satu, kita butuh dosa kita diampuni. Itu jaminannya tadi ada bulan Ramadan. Kalau Ramadan bulan yang dijaminkan diampunkan dosa. Kok ya dosa kita tidak diampuni? Pertanyaannya, nak bulan yang mana lagi maka dosa kita diampuni? Sementara bulan lain tidak ada jaminan diampunkan dosa. Maka bagaimana biar tidak celaka kita merasa butuh dengan Ramadan? Kalau kita merasa butuh, tentu tidak akan kita sia-siakan Ramadan itu. Tidak akan kita lewatkan semenit pun waktu ke Ramadan dengan sia-sia. Yang kedua, merasa butuh dengan Ramadan. Apa butuh kita Ramadan Pak Bu? Kita butuh pahala kita dikali lipatkan. Kita kok Bapak Ibu butuh amal kita lebih berat. Kita butuh amal kita, pahala kita banyak. Karena kita kok punya sifat dosa banyak, pahala dikit, cita-cita nak masuk surga. Cak mana nak masuk surga kalau pahala dikit? Maka kesempatan lipat gandanya pahala itu ada Ramadan. Maka perhatikan Pak Bu, seluruh amal, kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya jelas-jelas berbeda dibanding bulan lain. Contoh, sedekah. Sedekah itu yang paling utama, kata Nabi, kapan? Bulan Ramadan. Afdalus sadaqah, as-sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Itu contoh Pak Bu. Umrah, kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan, pahala tambahannya apa? Dapat haji bersamaku, kata Nabi. Tidak ada disebut haji bersama Nabi kecuali umrahnya kalau bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak disebut pahalanya haji. Itu Pak Bu. Intinya segala amal kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya pasti lebih. Maka lipat gandanya pahala itu ada Ramadan. Man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa melakukan amal sunnah di bulan Ramadan, salat tahajud kita, salat tarawih kita, sahur kita, sedekah kita, kemudian seluruh salat-salat sunat kita yang sunnah kita kerjakan Ramadan, pahalanya seperti mengerjakan ibadah wajib. Dan sebaliknya kata Nabi, wa man adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa mengerjakan satu ibadah wajib, pahalanya dikali lipatkan 70 kali lipat. Ketika itu kita kerjakan di bulan
Ramadan. Maka kau bapa ibu merasa butuh dengan Ramadan, butuh pahala kita lebih banyak dikali lipatkan, itu ada jaminannya di bulan Ramadan. Demikian bapa ibu yang dimuliakan Allah. Karena Ustaz Inuh lah ngangguk-ngangguk palak dari tadi. Ngangguk palak ada dua macam. Kalau ngangguknya sekali artinya iya. Kalau berulang-ulang ngangguknya jadilah bang. Itu artinya kalau berulang-ulang. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa